Pernah nggak sih kamu udah tahu materi tapi pas ngomong di depan kelas tiba-tiba blank? Atau tangan mulai dingin, mulai berkeringatan, suara jadi gemetar, dan semua yang dipelajari hilang gitu aja. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku di kelas public speaking yang ternyata ngajarin aku kalau ngomong di depan umum itu bukan cuma soal berani loh. Mau tahu kelanjutannya? Tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di learning journal aku di mata kuliah Public Speaking. Jujur ya, setiap masuk kelas tuh rasanya masih aja deg-degan karena kita nggak cuma belajar teori, tapi juga langsung praktik. Jadi mau nggak mau kita harus berani tampil. Nah, seperti biasa perkuliahan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu, Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking membuka kelas dengan prolog singkat dan adanya sapa menanyakan kabar. Setelah itu dilanjut dengan sesi absensi. Setelah absensi selesai, ini yang ditunggu-tunggu, yang bagian yang bikin tegang karena setelah absensi langsung ke sesi praktik. Nah, di pertemuan kali ini ada 3 teman tampil yang bernama Farah Aulia, Agla, dan Arif. Nah, yang pertama nih, Farah Aulia. Cara dia tampil menurutku itu cukup berbeda dari yang lain. Dia gak cuma ngomong, tapi langsung ngajak kita praktik. Salah satu momen yang paling berkesan saat itu, waktu dia ngajak kita buat self-talk atau memeluk diri sendiri. Awalnya mungkin terasa agak canggung ya, tapi dari situ aku sadar ternyata public speaking itu bukan cuma soal menyampaikan materi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa add kontak dengan audiens, bahkan sampai ke perasaan mereka. Terus yang kedua adalah dia tampil dengan gaya seperti dosen yang sedang mengajar di kelas. Cara dia menjelaskan itu runtut, jelas, dan terasa niat banget. Nah, dari situ aku sadar bahwa belajar penguasaan materi itu penting banget. Karena kalau kita paham, cara penyampaian kita juga akan menjadi lebih meyakinkan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak paham materi itu, maka cara penyampaian kita juga kurang meyakinkan. Nah, yang terakhir nih ada Arif Suhemi. Dia tampil dengan gaya seperti penceramah agama. Jujur ini menarik banget ya, vibes-nya itu kerasa banget. Mulai dari intonasi dia, cara penyampaian dia, mengajak audiens untuk terlibat dalam ceramahnya. Tapi makin lama itu ratingnya makin menurun menurutku. Oke, dari ketiga penampilan ini, aku sadar setiap orang punya gaya public speaking yang berbeda-beda, dan itu justru jadi kekuatan masing-masing. Nah, setelah sesi praktik selesai, barulah kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Tema yang dibahas sebenarnya masih sama dengan setiap minggunya, yaitu public speaking. Tapi yang paling menarik, di setiap kelompok itu punya rumusan masalah yang berbeda-beda. Di kelompok 4 kemarin, mereka membahas tentang syarat public speaking serta faktor pendukung dan penghambatannya. Dari diskusi itu, aku mulai ngerti kalau public speaking itu ternyata punya banyak komponen penting yang sering kita anggap sepele. Misalnya nih, penguasaan materi. Sebenarnya itu basic banget ya teman-teman. Tapi kalau kita gak benar-benar paham, pasti bakal kelihatan banget ragunya saat berbicara. Lalu ada juga keyakinan dan penghayatan, karena percuma kalau materinya bagus tapi kita sendiri gak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Ya sebenarnya tidak ada yang percuma, tapi nilainya berkurang. Selain itu, ada juga antusiasme. Ini penting banget teman-teman, karena energi kita sebagai pembicara bisa menular ke audiens. Dan tentu saja dengan latihan yang sebenarnya kadang bikin males ya teman-teman, tapi sebenarnya itu justru paling berpengaruh. Selain itu, kita juga belajar tentang teknik eye contact, penggunaan gestur tangan, pengelolaan suara, mulai dari volume kecil, sedang,
tinggi, intonasi, sampai kejelasan berbicara. Nah, dari sisi lain, mereka juga membahas faktor penghambatan. Dan jujur saja, sebagian besar itu relate banget dengan diri kita sendiri. Seperti rasa gugup, kurang percaya diri, atau bahkan kurang persiapan. Kadang kita tuh bukan nggak bisa, tapi takut duluan. Tapi dari materi mereka yang dijelaskan, aku belajar cara mengatasinya. Salah satunya itu dengan latihan secara terus-menerus, secara rutin. Lalu mengatur penapasan sebelum tampil. Itu juga penting teman-teman. Dan yang paling penting itu mengubah mindset bahwa audiens itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan. Dari pertemuan ini, aku ngerasa semakin sadar kalau public speaking itu bukan sekedar bakat, tapi skill yang bisa dilatih secara terus-menerus. Dan mungkin sekarang masih sering grogi, tapi seiring berjalannya waktu pasti bisa jadi lebih baik. Jadi, kalau kamu lagi belajar public speaking juga, jangan takut salah karena justru dari situlah kita belajar. Oke, mungkin itu saja sharing dari aku untuk Leading Journal kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di Leading Journal berikutnya.